VCO alias Virgin Coconut Oil atau minyak kelapa murni adalah salah satu produk Indonesia yang banyak dicari di mancanegara. Makin kesini, makin banyak yang mengkonsumsi minyak jenis ini karena dianggap lebih sehat. Ini menjadi peluang bisnis karena Indonesia adalah salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Nah, di video kali ini saya akan membahas negara mana saja yang biasanya impor VCO, jalur apa yang bisa kalian gunakan untuk ekspor, dan apa saja peraturan impor VCO di negara-negara tersebut. Kita bahas dulu dari negara tujuan ekspor VCO ya. Menurut data impor VCO, secara statistik, negara-negara pengimpor VCO terbesar di dunia adalah Amerika, Uni Eropa, Cina, Jepang, dan juga Australia. Secara umum, ada 4 jalur untuk ekspor VCO. Yang pertama adalah jalur retail seperti supermarket dan toko-toko kesehatan, di mana minyak kelapa sudah dikemas untuk konsumsi langsung. Jalur yang kedua adalah industri pengolahan makanan, di mana kalian bisa mencari buyer yang menggunakan VCO dalam produk yang mereka buat, seperti suplemen makanan diet atau juga bahan makanan ringan. Jalur yang ketiga adalah industri pengolahan kosmetik. Selain untuk makanan, VCO juga bisa loh digunakan sebagai bahan dalam pembuatan krim anti penuaan, gel bibir, cleanser, sabun mewah, dan juga aplikasi industri kosmetik lainnya. Jalur terakhir dan yang paling realistis adalah mencari distributor di negara tujuan yang memang bisnis utamanya adalah impor produk ulakan untuk dikemas lagi ke pasar retail mereka. Biasanya buyer-buyer seperti ini juga sudah punya koneksi di berbagai industri, punya gudang penyimpanan sendiri, dan sebagainya. Kelebihannya, mereka cenderung lebih terbuka ketika dikontak oleh eksportir. Tapi ya, kekurangannya kalau kita jual ke mereka, profitnya relatif lebih kecil karena mereka akan menjual produk kita ke bisnis yang lain. Nah, negara-negara yang tadi saya sebutkan memiliki ketentuan yang berbeda-beda untuk produk yang mau masuk ke negara mereka, termasuk VCO. Biar lebih jelas, mari kita bahas persyaratan per negara ya. Kita mulai dari Amerika Serikat. Berikut adalah ketentuan yang harus dipenuhi produk VCO supaya bisa masuk Amerika. Sebelum barangnya sampai, pihak FDA atau Food and Drug Administration perlu diberitahu. Waktu minimalnya tergantung metode transportasi yang Anda gunakan. Kalau pakai truk, minimal 2 jam sebelumnya. Kalau pakai kereta, minimal 4 jam sebelumnya. Dan kalau menggunakan kapal laut, butuh waktu 8 jam sebelumnya. Importir harus daftar dulu sebelum memproduksi, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan untuk konsumsi di Amerika Serikat. Pendaftarannya boleh dilakukan oleh individu ya, tidak harus oleh perusahaan. Selanjutnya, mengenai persyaratan higienis dan kualitas, eksportir dan importir di negara tujuan harus mengikuti aturan dan standar keamanan makanan di Amerika Serikat, dan produknya juga harus siap dites audit rutin, cek lab pengujian, dan juga pemeriksaan lainnya. Tesnya sendiri biasanya terfokus pada kandungan zat aditif. Penggunaan zat aditif, bahan pembantu produksi, ataupun produk sanitasi harus dibatasi selama proses produksi. Batas toleransi maksimum untuk kandungan PCB adalah 0,2 ppm dalam pakan ternak dan 10 ppm dalam kemasan makanan untuk orang. Sebagai catatan, pihak buyer atau FDA bisa jadi akan meminta bukti bahwa VCO Anda sudah memenuhi aturan sebelum bisa masuk. Bukti ini bisa berupa sertifikat dari badan yang berwenang baik di Indonesia, di negara tujuan, atau dari negara lainnya. Saya sarankan Anda untuk berdiskusi secara detail dengan buyer Anda di Amerika untuk memastikan bahwa persyaratan sudah terpenuhi. Kalau masih ada bagian yang Anda masih belum yakin, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan badan-badan terkait daripada barangnya ditolak di pelabuhan dan dibakar. Mengenai packaging, material yang digunakan sebagai kemasan atau pelapisan VCO harus food grade dan tidak beracun. Mengenai label di produk VCO, berikut adalah informasi yang biasanya diminta oleh pihak Amerika, dan tentunya ini harus dalam bahasa Inggris ya. Kalian harus menyertakan nama makanan, bahan makanan, jumlah isi bersih, nama dan tempat usaha pabrikan, pengemas atau distributor, pelabelan alergen makanan, klaim pelabelan, pendaftaran FDA berserta dengan pengenal fasilitas, pelabelan nutrisi makanan, dan kalau kalian menggunakan zat pengawet sulfit sebesar 10 bagian per juta atau lebih, maka ini harus dinyatakan juga di labelnya ya. Tapi kalau kalian tidak menggunakan sulfit ya tidak
tidak usah ditulis. Kalau ada informasi yang saat ini belum ada di label produk Anda, biasanya jalan tengahnya adalah dengan menempelkan stiker di kemasan produk Anda untuk memenuhi aturan negara tujuan. Selanjutnya, mari kita bahas persyaratan untuk masuk Uni Eropa. Menariknya, mereka membagi persyaratan VCO menjadi dua. VCO untuk konsumsi manusia dan VCO sebagai pakan atau zat tambahan untuk ternak. Kalau VCO-nya mau diekspor untuk konsumsi manusia, berikut adalah persyaratan higienis dan kualitas yang diminta. Ini saya tidak akan bacakan satu persatu ya. Kalau teman-teman butuh, silakan videonya di-pause dulu dan kemudian kalian screenshot. Untuk sertifikasi, kalian harus menyediakan sertifikat phytosanitary. Kalau kalian mengklaim bahwa produk minyak kelapa kalian itu organik, maka kalian juga harus menyertakan bukti sertifikasi bahwa produknya organik. Mengenai label, berikut adalah informasi yang harus disertakan di Uni Eropa. Nama produk, kode batch, nama dan alamat eksportir, daftar bahan, jumlah bersih, tanggal terbaik sebelum, kondisi penyimpanan yang disarankan, instruksi penggunaan, deklarasi nutrisi, deklarasi zat alergen, dan juga negara asal. Sedangkan kalau VCO kalian itu mau diekspor sebagai pakan ternak, maka persyaratannya beda ya. Lebih ringan lah dibanding kalau mau dijual sebagai makanan manusia. Untuk persyaratan higienis dan kualitas, batas kandungan maksimum zat yang tidak diinginkan relatif terhadap pakan dengan kadar air 12% adalah kadar dioksin harus di bawah 0,75 nanogram. Untuk pelabelan produk, di VCO-nya harus jelas disebutkan bahwa produknya ini adalah untuk pakan ternak. Ini contohnya begini ya, harus ada jenis pakan, nama dan alamat bisnis, nomor persetujuan pendirian, jumlah bersih, zat aditif yang ada di sana, dan juga kadar airnya. Mengenai packaging, kalian harus menggunakan kemasan atau wadah yang tertutup rapat. Tapi kalau kalian menjual produk tersebut dalam jumlah besar atau wadahnya tidak tertutup, kalian tetap harus menyediakan dokumen yang memuat semua informasi pelabelan yang diminta. Importir juga harus daftar dulu di negara tujuan untuk mendapatkan izin impor VCO dari Komisi Eropa yang terkait. Selanjutnya, mari kita bahas persyaratan ekspor VCO ke Jepang. Nah, Jepang ini punya sistem yang namanya Advanced Notification System, di mana kalian harus mengisi formulir online tentang pemberitahuan impor pada saat kedatangan atau 7 hari sebelum kargonya sampai ke Jepang. Formulirnya seperti ini ya, ada versi bahasa Inggrisnya juga. Kalian juga harus melampirkan dokumen pendukung. Kalau VCO-nya diekspor sebagai makanan olahan, maka kalian harus menyediakan daftar bahan dan juga diagram alur produksi makanan. Sedangkan kalau VCO-nya diekspor sebagai zat aditif, maka kalian harus menyediakan informasi tentang cara menggunakan produk, berapa rasio campurannya, dan sebagainya. Kalau VCO-nya akan digunakan sebagai bahan baku dalam produksi lemak dan minyak nabati, maka pemberitahuan impornya tidak diperlukan. Sebagai gantinya, sertifikat konfirmasi harus diperoleh dari pusat karantina dan diserahkan kepada bea cukai. Mengenai persyaratan higienis dan kualitas, berikut persyaratannya, silakan di-screenshot. Pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengemasan harus dilakukan dengan cara yang bersih dan higienis. Dan tentunya, importir harus punya dokumen-dokumen yang dibutuhkan kalau ada pemeriksaan. Mengenai pelabelan barang, labelnya harus memuat informasi berikut dalam bahasa Jepang. Intinya, kalian harus menyertakan nama barang, kadar bersih, tanggal kadaluarsa produk dalam format tahun, bulan, dan tanggal, nama dan lokasi fasilitas produksi, alergen, dan juga pelabelan nutrisi makanan. Kalau VCO-nya diekspor sebagai aditif, maka persyaratan labelnya beda ya. Tinggal menyertakan nama, metode pengawetan, tanggal kadaluarsa, bahan baku dan persentase berdasarkan beratnya, dan juga harus ada kata-kata zat aditif atau bahan tambahan makanan. Setelah barang sampai di pusat karantina, petugas di sana akan memutuskan apakah butuh pemeriksaan lebih lanjut. Ada 3 jenis pemeriksaannya. Cek dokumen, di mana kalian harus punya dokumen yang menjelaskan tentang bahan baku produk, apakah mengandung zat aditif dan juga alur produksinya. Yang kedua adalah cek barang di tempat, maksudnya mereka akan mengamati penampakan barangnya seperti apa, packagingnya bagaimana, apa terlihat ada zat-zat yang semestinya nggak ada di produk kalian, dan sebagainya. Atau mereka juga bisa melakukan uji lab
untuk benar-benar mengecek produk Anda. Selanjutnya, kalau mau ekspor visio ke Australia, ini persyaratan higienis dan kualitasnya sebagai berikut ya, silakan di screenshot aja. Kemudian untuk uji lab, produk visio Anda harus lulus analisis mikrobiologi dan juga analisis kimia. Soal packaging, setiap pengiriman barang tentunya harus dikemas dalam kemasan yang bersih dan baru. Untuk sertifikasi, kalian harus punya sertifikat phytosanitary, sertifikat jaminan kualitas yang diakui, atau sertifikat pengawas makanan Australia. Mengenai pelabelan barang, tentunya harus dalam bahasa Inggris ya. Labelnya harus memuat informasi sebagai berikut: identifikasi makanan, daftar bahan dan juga nama sumber spesifik minyak, tanggal kadaluarsa atau use by date, atau tanggal terbaik sebelum atau best before date. Tulis juga saran penyimpanan dan penggunaan, tapi ini optional ya. Selain itu juga optional bagi kalian untuk mencantumkan klaim yang terkait dengan nutrisi dan kesehatan. By the way, kalau kalian mencantumkan ada vitamin E, maka maksimal hanya bisa klaim 3 mg per 10 gram atau 30%. Kalian juga perlu memasukkan informasi nutrisi, dan kalau minyaknya telah mengalami proses yang mengubah komposisi asam lemaknya, maka kalian harus mencantumkan pernyataan tentang hal ini. Tulis juga tentang negara asalnya. Kalau bahan makanannya berasal dari berbagai negara, maka kalian bisa menyebutkan negara di mana produk tersebut dikemas, atau bisa juga menyebutkan bahwa produknya menggunakan bahan dari berbagai negara. Dan tentunya, ada pajak dan biaya tambahan yang perlu Anda bayar ketika ekspor ke Australia. Siapa yang bayar tergantung kesepakatan antara Anda dengan buyer. Mungkin teman-teman ada yang nanya, Mbak, kalau persyaratan ekspor ke Cina apa ya? Kan Cina juga termasuk salah satu negara yang impor banyak VCO. Wah, masukin barang ke Cina itu terkenal susah teman-teman. Mereka itu jago produksi barang dan ekspor kemana-mana, tapi susah banget buat negara lain memasukkan barang ke Cina. Saran saya, fokus aja dulu menjual minyak kelapa kalian di dalam negeri atau ke negara-negara lain yang tadi saya sebutkan di atas. Buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya mencari buyer, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye.